Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Hong dan Thunder God tampaknya kesurupan sedikit. Keduanya menatap layar komunikator pergelangan tangan mereka, dengan hati-hati membaca manual Yunmo Fighter yang baru saja dikirim oleh Luo Feng. Ya Tuhan, jadi itu cara seseorang menggunakan energi seseorang. Thunder God bergumam pada dirinya sendiri, itu salah, ya serius artinya jika dibandingkan dengan itu. Petik 2. Jadi kamu benar-benar bisa melakukannya seperti ini? Mata Hong juga telah menyala, tenggelam dalam membaca manual rahasia. Luo Feng berkata dari samping, melatih fondasi adalah yang paling penting, jika kamu ingin kecepatan awal meningkat pesat. Tanpa itu, kamu akan menemui penghalang nanti karena fondasi kamu kurang. Star Traveler level 9 ke level bintang, tingkat bintang ke tingkat alam semesta akan menjadi sangat sulit untuk dicapai. Fondasi kamu harus solid. Apa kalian bahkan mendengarkan? Petik 2. Ini adalah sesuatu yang dipastikan Babata, kata Luo Feng. Baiklah, saudara laki-laki yang ketiga. Bahkan sebelum Nirvana Agung, aku sudah berlatih seni bela diri. Aku jelas tahu fondasinya sangat penting. Thunder God melambaikan tangannya, manual rahasia ini juga serius, terlalu mengesankan. Berhentilah mengalihkan perhatianku dari membacanya. Petik 2. Bajingan ini, Luo Feng memaksakan senyum. Itu memang manual yang mengesankan. Hong menatap Luo Feng, ekspresinya bersemangat. Luo Feng, ini jelas yang paling mendalam, berpengalaman dan menjelaskan dengan jelas, bahkan ke titik di mana beberapa hal yang harus disadari secara alami, tidak dapat dijelaskan hal-hal telah ditulis dengan sangat jelas. Ini sangat mengesankan. Petik 2. Luo Feng tertawa. Tentu saja itu mengesankan, hanya siapa yang mereka pikir menyediakan buku petunjuk ini kepada mereka. Itu adalah planet Yunmo. Pertama, Master Planet Yunmo memiliki 9 makhluk abadi. Hanya 9 makhluk abadi ini saja yang mampu berkontribusi manual yang sudah mengesankan. Apalagi sang Master yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan buku pedoman semacam itu. Bahkan di alam semesta, ini adalah buku petunjuk kedudukan tertinggi. Bagi kemajuan yang membabi buta, melatih diri dan menciptakan Hong dan Dewa Guntur, teknik yang telah mereka ciptakan, tidak bisa menahan lilin dengan teknik planet Yunmo. Misalnya, memaksa tenaga, memperluas energi hingga maksimum 7 kali, kemampuan pertahanan tidak memiliki cara untuk bersaing dengan serangan. Dibandingkan, batas tubuh fisik untuk mengembangkan energi adalah 100 kali. Hanya pada level ini, seseorang dapat dikatakan menggunakan energi ledakan maksimum tubuhnya. Yang berarti, kekuatan kasar dari pejuang rata-rata di bumi, hanya menggunakan sekitar 1% dari kemampuan tubuh fisik mereka, bahkan tingkat tertinggi dari hanya menggunakan hingga 7%. Untuk melepaskan 100%, berarti kita harus mencapai batas teoretis memperluas energi hingga 100 kali. Itu sulit, sangat sulit. Bahkan para penguasa sektor kesulitan melakukannya. Sama seperti kekuatan otak seseorang, seberapa banyak pikiran seseorang telah dibuka. Kekuatan otak Luo Feng sebelumnya adalah 22, artinya dia menggunakan hanya 22% dari otaknya. Untuk rata-rata manusia, hanya mencapai 1% sudah tidak buruk. Untuk memperluas pikiran seseorang menjadi 60%, kekuatan otak 60, 70%, kekuatan otak 70, sama sulitnya dengan mencapai surga. Haha, kalian berdua terus membaca. Tapi ingat, kamu tidak bisa meneruskan ini kepada orang lain, Luo Feng menekankan. Ketika kita bersumpah ke sekte planet Yunmo, bukankah kita sudah bersumpah? Tenang, Dewa Guntur tertawa, Hong juga mengangguk. Di dalam ruang virtual pribadi, kastil merah darah di dalam ruang pelatihan. Mengenakan jubah hitam, Babata duduk di meja, satu tangan memegang apel, menembak Luo Feng sekilas. Hei Luo Feng, pemahaman Hong dan Thunder God sangat tinggi, bahkan tanpa manual, mereka memiliki domain sendiri. Pengerahan tenaga mereka juga telah mencapai 6 hingga 7 kali, sekarang dengan manual, akan ada lompatan besar dalam peningkatan dalam waktu dekat. Petik 2. Aku tahu. Luo Feng memegangi buku, membacanya tanpa melihat ke atas. Sialan, tidakkah kamu merasakan tekanan? Mata merah darah Babata terbuka lebar, dia mengungkapkan taringnya. Pak, Luo Feng menutup buku itu, menatap Babata, katakan apa yang ingin kamu katakan. Tidak menarik sama sekali. Babata mengerutkan bibirnya, sangat sederhana, apakah kamu ingat ketika kamu pertama kali datang ke sini, apa yang aku katakan? Aku akan memberi kamu petunjuk, ini terkait dengan yayasan. Petik 2. Tentu saja aku ingat, kamu bilang, aku perlu menggunakan total 50 tahun untuk melatih ke tingkat bintang. Luo Feng tertawa, itu hanya untuk memastikan fondasiku solid, jika aku benar-benar memaksanya dan dengan gila-gilaan naik level, tanpa peduli dengan fondasinya, dalam waktu 3 tahun aku akan mencapai bintang level 1.
Tetapi harganya adalah bahwa aku tidak akan pernah bisa mencapai tingkat alam semesta. Petik 2. Benar. Babata mengangkat kepalanya sedikit. Namun, zaman telah berubah. Luo Feng mengerutkan alisnya. Dari Star Traveler level 9 ke Star level 1, dari Star level 9 ke Universe level 1, dari Universe level 9 ke Domain Lord 1 dan akhirnya menerobos ke level Lord Sector. Setiap fase, setiap hambatan, adalah tahap mengubah kehidupan dan evolusi. Ini sangat-sangat sulit. Babata tersenyum ketika dia memandang Luo Feng, itu sebabnya dasar-dasarnya sangat penting, namun, semuanya telah berubah. Petik 2. Berubah. Luo Feng tiba-tiba mengerti. Sekarang inti kamu, adalah dunia internal kamu. Babata berkata, dengan pertumbuhan dunia internal, pertumbuhan tubuh fisik kamu tidak memiliki hambatan seperti itu. Aku tahu. Luo Feng mengangguk, dunia internal membutuhkan menelan sejumlah besar logam untuk tumbuh. Dunia internal saat ini adalah bintang level 3, jadi, tubuh Luo Feng, tubuh Golden Hornet Beast dan tubuh manusia, baik tubuh dan jiwa, hanya bisa mencapai bintang level 3. Sebaliknya, jika dunia internal tumbuh ke semesta level 1, maka jiwa dan dua tubuh Luo Feng tidak akan mengalami hambatan seperti itu, mereka dapat tumbuh terus-menerus. Ketika waktu itu tiba, itu berubah menjadi kecerdasan. Jika dunia internal Golden Hornet Beast tumbuh, maka tubuh fisiknya juga akan tumbuh. Tetapi tubuh manusia Luo Feng, bahkan tanpa leher botol, akan terus tumbuh juga. Meskipun jalannya lurus, itu masih jauh lebih cepat daripada kecepatan evolusi alami manusia di bumi. Karena inti kamu ada di dunia internal, selama dunia internal tumbuh, tubuh dan jiwa fisik kamu tidak akan mengalami hambatan, atau macet. Itu sebabnya, kamu benar-benar dapat melakukan kekuatan yang memberi makan evolusi gila sekarang, kata Babata. Dengan kecepatan terbesar, efisiensi terbesar untuk meningkatkan kekuatan tubuh kamu. Mata Luo Feng berbinar. Satu-satunya hal yang menahan kekuatannya sendiri, adalah keterbatasan tubuhnya. Mulai hari ini, evolusi kamu, tidak akan bergantung pada sifat-sifat alam semesta logam dunia internal kamu. Babata berkata, sementara alam semesta itu tidak buruk, ia tidak dapat dibandingkan dengan kristal Muya. Kristal memiliki kekuatan hidup yang besar, dalam membantu para evolusi kehidupan, efisiensinya sangat tinggi. Petik 2. Luo Feng pasti tahu. Dia secara pribadi menyaksikan monster horde leader yang berevolusi menjadi monster level kaisar setelah memakan Muya kristal. Oh, tentu saja, harus tetap dilatih. Babata berkata, ini menyangkut teknik pertempuran dan kemampuan kontrol kamu. Petik 2. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Bahkan jika kekuatannya kuat, dia masih harus bisa menggunakannya. Mulai hari ini, untuk strategi pertempuran, kami akan meningkatkan pelatihan kemampuan mengendalikan kamu sebanyak 6 kali, memberi makan secara paksa dan pelatihan gila, melompat 4 kali. Dengan cara ini, kami secara kasar dapat menjamin keterampilan bertarung kamu dapat mengimbangi peningkatan kekuatan kamu yang tiba-tiba. Babata membuat keputusan. Baik, Luo Feng juga mengantisipasi. Paksa makan untuk berevolusi. Sejak itu, Luo Feng telah secara sadar berlatih teknik rahasia planet Yunmo, kemampuan mengendalikan pertempuran, juga teknik memberi makan gaya, semuanya untuk membuat tubuhnya berevolusi. Adapun saat-saat lainnya, ia akan bertanding dengan Hong dan Dewa Guntur sesekali, meningkatkan pengalaman pertempurannya. Tahun 2062, musim panas terbakar. Lautan Pasifik yang luas, samudera berkilauan di bawah sinar cahaya matahari, berwarna-warni dan indah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 siluet manusia pecah dari lautan ke udara, terdengar tawa. Luo Feng, kamu benar-benar mencuri perhatian aku kali ini. Awalnya, aku siap untuk hanya menggunakan satu tebasan untuk membunuh Kaisar Naga Guntur itu. Aku bahkan belum terbang ketika kamu mengendalikan pesawat ulang-alik melonjak dari jauh untuk membunuhnya. 8 Tentacle Emperor dan Thunder Dragon Emperor semuanya dicuri olehmu. Petik 2. Yah, siapa yang menyuruhmu bergerak begitu lambat? Luo Feng berkata bercanda. Sial, sesumbar setelah mendapatkan keuntungan. Ayo, terima pukulanku. Guntur Gat berteriak. Gemuruh. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan ular-ular listrik yang berkeliaran, dan di dalam wilayah itu Dewa Guntur memegang pedang bertaring hitam valet, dan melilitnya adalah lebih banyak ular listrik, hampir seperti senjata roh. Dan ketika tubuh Dewa Guntur itu sendiri bergerak, bayangan kabur bergerak bersamanya, dan pedang hitam keunguan di tangannya menghasilkan tepukan Guntur. Kamu pikir aku akan takut padamu? Luo Feng tertawa. 32 pisau segera terbang keluar, tanpa peraturan, mereka terbang langsung untuk menelannya. Kiang, 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 bilah demi bilah berbenturan dengan saber pertempuran valet hitam, seolah-olah seorang komandan yang sangat terampil mengendalikan setiap pisau, mengetuk, menebas, menangkis, mengelilingi, berbagai metode, dengan cepat mengurangi kekuatan saber pertempuran ungu valet.
Luo Feng hanya melambaikan tangannya dan 32 pisau bergerak, seolah-olah mereka berada di benang, mengelilingi tubuhnya, sebelum meningkat kecepatannya, menelan Dewa Guntur. Mengutuk. Dewa Guntur merasa seolah-olah dia sedang bertarung dengan 32 lawan yang sangat terampil, menghadapi serangan mereka yang terkoordinasi dengan sempurna. Gerakan Guntur, Guntur Dewa mengamuk, ekspresinya agak jahat, nadinya menonjol. Gemuruh, pisau hitam keunguan di tangannya meledak dengan keras dan ganas, menjadi pedang Guntur yang besar, dengan cepat mengetuk 32 pisau menjadi berantakan, pisau itu dihantam ke segala arah. Kami benar-benar bermain, Luo Feng menatap, gerakan tubuhnya menjadi kabur. Pada saat yang sama ia berkata dengan lembut, membubung Subtle Swordfish Formation. Siu, siu, siu. 2 dari 30 pisau terbang ke arah pesawat ulang-alik Luo Feng yang melonjak di bawah kakinya. 30 pisau yang tersisa menjauhkan diri dari satu sama lain, 30 pisau mengambang di udara, tiba-tiba berbentuk ikan pedang, dengan mulut, ekor ikan, itu tampak benar-benar seperti manusia, sangat aneh. Cici ke-32 pisau secara bersamaan bersinar dengan cahaya keemasan. Benang emas dihubungkan bersama, segera menjadi ikan todak emas. Sama seperti ikan, ia menggoyangkan ekornya, bergerak dengan aneh. Dan mulutnya sangat tajam. Berhenti, teriak Dewa Guntur. Mengapa kita berhenti? Luo Feng melayang di udara, seekor ikan pedang emas mengambang di sampingnya. Setelah dipukul olehmu terakhir kali, kamu pikir aku akan membiarkan itu terjadi lagi? Guntur Gat bergumam. Itu menjijikkan, aku sudah menjadi seorang Traveler Star level 9 dengan domain aku sendiri, dan aku tidak bisa mengalahkan kamu. Kakak laki-laki lebih kuat dari aku, sekarang bahkan saudara ketiga lebih kuat dari aku. Ini membuat frustrasi, itu membuatku kesal. Petik 2. Luo Feng tertawa. Menggunakan manual rahasia, Thunder God dan Hong telah meningkat sedikit. Thunder God adalah petarung Star Traveler level 9 dengan domain 1 layar. Hong adalah petarung Star Traveler level 8 dengan domain 2 lapisan. Mengandalkan kekuatan memberi makan metode pertumbuhan gila, Luo Feng, selama setengah tahun memiliki tubuhnya tumbuh dari tingkat 3 Star Traveler ke tingkat 5. Sisi membaca rohnya juga tumbuh secara alami oleh 2 tingkat. Luo Feng adalah pembaca spirit pelancong bintang 8 tingkat, kekuatan otaknya di 32, dia sudah bisa menggunakan teknik pembentukan ikan todak subtle yang melonjak. Dengan menggunakan formasi ikan pedang ini, dia lebih unggul dari Thunder God dan sebanding dengan Hong. Pesawat ulang-alik Soaring memiliki total 3 formasi. Yang pertama, mampu mengendalikan 12 item eksternal. Yang kedua, mampu mengendalikan 30 item eksternal. Yang ketiga, formasi terakhir, diperlukan mencapai tingkat alam semesta, memiliki domain sendiri dan mampu mengendalikan 48 item eksternal. Dengan kekuatan otak Luo Feng pada usia 32, melalui kerja keras dan pelatihan, ia akhirnya mencapai formasi kedua pesawat ulang-alik yang melonjak dan membuat beberapa kemajuan dengan pembentukan ikan pedang. Baik itu fleksibilitas, kekuatan, formasi todak kedua jauh lebih kuat daripada bor gunung pertama. Itu sangat kuat, proses pelatihan juga jauh lebih sulit. Berbeda dengan formasi pertama yang berhasil setelah pertama kali mencobanya, Luo Feng telah memenuhi persyaratan untuk formasi kedua lebih awal tetapi hanya mampu melaksanakannya beberapa hari yang lalu. Kakak kedua, sekarang kamu tahu bedanya? Hong bercanda, kalau begitu cepatlah dan pergi berlatih. Baik itu menambahkan lapisan ke domain kamu, atau menerobos dari Star Traveler level 9 ke Star level 1, mana saja. Setelah selesai, kamu akan dapat melampaui aku dan Luo Feng. Batas-batas dipisahkan menjadi 4 tingkat utama. Yayasan, konsepsi, domain, dunia, di atas itu, adalah makhluk kematian. Setiap level terperinci dan membosankan. Domain itu sendiri memiliki 9 lapisan. Beberapa tingkat-tingkat universe atau pejuang tingkat sektor berjuang pada 9 lapisan domain, setiap lapisan membutuhkan lebih banyak pekerjaan dan memiliki lebih banyak kesulitan. Dari Star Traveler level 9 hingga terobosan ke level Star, kesulitannya tidak lebih mudah daripada naik dari level 1 ke 9 itu sendiri. Belum lagi domain yang lebih rumit. Thunder God mengusap dagunya, Saudara Hong, kamu selalu menekan aku, saudara ketiga bahkan lebih tidak normal. Di usia yang begitu muda dia berhasil mengejar ketinggalan dari jauh, wajah aku yang tua ini hampir sama sekali tidak berharga sekarang. Petik 2. Luo Feng dan Hong tertawa. Jam tangan komunikasi taktis Hong tiba-tiba bergetar, dia memeriksanya, sesuatu muncul di dojo, mari kita bubar untuk hari ini. Kaisar Naga Guntur telah terbunuh, ayo pulang. Dewa Guntur melambai dan segera terbang. Luo Feng dan Hong juga berpisah, masing-masing kembali ke rumah mereka. Terbang di atas benua Cina, Luo Feng mengamati di bawah ini.
Dia melihat kota-kota yang terdegradasi dan hancur, bersama dengan monster pemulung dan yang masih hidup, dan beberapa pejuang dengan hati-hati berlatih di dalam kota. Melihat para pejuang ini, Luo Feng merasa seolah-olah sedang melihat dirinya yang dulu. Luo Feng, Luo Feng. Babata berteriak bersemangat. Ada apa? Mengapa begitu bahagia? Pikiran Luo Feng bertanya. Aku sudah menyelesaikan sistem bantu, mulai sekarang, kapal naga hitam X-81 dalam kondisi sempurna. Aku hanya perlu 1 hari lagi untuk menginstal sistem bantu, maka kamu akan dapat mengambil kapal naga hitam dan melakukan perjalanan melalui alam semesta, berkeliaran di alam semesta yang luas dan menyaksikan balapan dan klan yang tak terhitung jumlahnya. Babata sangat bersemangat. Sudah terlalu lama. Sudah terperangkap di bawah tanah terlalu lama, dia ingin sekali melakukan perjalanan dan menjelajah alam semesta lagi. Kita bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta dan berkeliaran di alam semesta? Luo Feng terkejut, berhenti di tengah penerbangan, mengambang di udara. Benar, benar, kata Babata dengan sangat bersemangat. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Penduduk bumi yang normal akan sangat senang hanya memikirkan mencapai bulan sehingga dia mungkin akan kehilangan tidur malam itu. Apalagi, Luo Feng sekarang memiliki harapan untuk bepergian dan berkeliaran di alam semesta, mengunjungi ras manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Perasaan gembira ini adalah sesuatu yang sulit untuk ditekan. Menuju planet asalnya bumi, ia pasti akan melewatkannya. Tetapi untuk sesekali mengunjungi planet-planet lain di alam semesta, adalah sesuatu yang menggembirakan. Luo Feng, saat bumi kamu ditemukan oleh kapal pengintai atau kerajaan lain, itu akan berarti masalah. Itu sebabnya, kamu harus cepat memasuki alam semesta. Hanya dengan cara itu, kamu dapat memastikan kelangsungan hidup bumi di masa depan. Babata memikirkan cara untuk membujuk Luo Feng agar cepat memasuki alam semesta untuk menjelajah. Memasuki alam semesta, hal yang paling penting adalah, kamu perlu membuka akun dengan jaringan alam semesta. Dengan cara itu kamu dapat memasuki jaringan virtual alam semesta dan berkomunikasi dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, kata Babata. Untuk AI yang hidup seperti Babata, daya tarik memasuki jaringan alam semesta tidak dapat dibandingkan dengan perasaan nyata menjelajah ke alam semesta. Selama kamu bisa mencapai planet, buka akun, kamu bisa kembali ke rumah setelah itu. Babata tampak cemas ketika dia mencoba membujuknya. Bersantai, Luo Feng tersenyum, aku pasti akan pergi. Aku sangat cemas sehingga aku hampir ingin segera pergi. Namun aku hanya memikirkannya, dunia internal aku, mungkin memiliki sekitar 1 bulan atau lebih untuk berubah. Ketika itu terjadi, kekuatan binatang bertanduk emas akan meningkat pesat. Lebih baik menunggu sampai setelah transformasi sebelum pergi. Petik 2. 1 bulan. Oh, baiklah. Babata agak tidak berdaya, tetapi dia masih setuju. Alam semesta. Luo Feng berdiri tinggi di langit di atas hutan belantara, menatap wilayah yang luas, namun pikirannya telah lama berkelana ke ruang misterius dan luas. Dalam ruang di alam semesta, distrik kekosongan Bima Sakti yang terkenal. Mempertahankan kecepatan yang mengejutkan, terbang melalui Bima Sakti, sebuah kapal berbentuk cakram terus menuju bumi dan mendekat. Di dalam kapal, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, seorang pria tampan setengah baya berdiri di papan kendali. Di sisinya, seorang lelaki bugar, tinggi dan kokoh, dengan rambut wajah hitam, hampir seperti gorila hitam dengan ketinggian sekitar 2,2 meter berdiri khawatir, Kapten, saat ini keluarga dan armada Kapten telah mencapai distrik kosong. Ketika saatnya tiba tidak akan ada perjuangan di dalam keluarga untuk mendapatkan keuntungan? Hanya menyisakan hadiah kecil untuk Kapten? Petik 2. HMPH. Pria parubaya yang tampan itu mendengus. Meskipun hubunganku dengan kakekku agak kaku, dia bukan tipe orang seperti itu. Tapi ini adalah planet kehidupan. Pria gorila hitam itu berkata, tanpa melihat planet ini, kita tidak bisa menentukan nilainya. Tapi bagaimanapun juga sebuah planet yang dulunya dimiliki oleh seorang pejuang yang tak terkalahkan, nilainya jelas lebih dari sebuah planet kehidupan normal. Di depan imbalan besar seperti itu, bahkan saudara darah terdekat akan mulai saling membunuh. Kapten, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Pria parubaya yang tampan itu memandangi pria gorila hitam itu, berbalik untuk menyurvei awaknya yang lain, menampakkan senyuman, perhatian semua, tidak peduli apa, imbalan yang akan didapat regu kita tidak akan kecil. Lagi pula, kalian semua teman-teman yang telah menjalani hidup dan mati bersamaku. Petik 2. Semua kru tersenyum. Saat kita mencapai planet kehidupan, kita akan segera memulai pengambilan sampel, mengumpulkan data. Hanya melakukan ini mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Pria parubaya itu berkata, ketika saat itu tiba, aku dapat segera memasuki jaringan virtual alam semesta dan mencari pembeli. Keluarga pasti tidak akan lebih cepat dari aku. Petik 2. Semuanya ada di tangan kita.
Pria parubaya itu tersenyum, semakin banyak manfaat yang diberikan keluarga kepada aku, semakin aku akan membalas budi. Saudara-saudaraku yang kekasih, penghasilan kita pasti tidak akan kecil. Petik 2. Segera, ada sorakan dan tawa. Atuka, seberapa jauh kita memiliki sebelum kita tiba di planet kehidupan? Pria parubaya yang tampan itu bertanya. Gambar seorang anak muncul di layar, suaranya yang jernih terdengar, Kapten, 91 hari sebelum kami tiba. Sangat bagus. Pria parubaya yang tampan itu tersenyum. Sebuah kapal pengintai abu-abu perak sedang menuju ke bumi. Akhir September, negara China, kota markas Jiangnan, di udara 8.000 meter ke atas, sebuah kapal hitam besar melayang. Kapal, tingkat menengah di ruang belajar. Luo Feng berdiri diam di ruangan itu, gelombang tangannya, tumpukan kecil logam merah gelap muncul di permukaan lantai. Ini persis 92 ton logam roh besi hitam. 92 ton. Setelah setiap hari menelan 92 ton roh besi hitam yang diperolehnya di musim dingin tahun sebelumnya, hampir hilang. Luo Feng merasa stres, dunia internalnya seperti lubang tanpa dasar. Sementara dia tidak makan banyak setiap hari, tetapi dia masih harus menelan setiap hari, jutaan ton roh besi hitam hampir habis. Setahun belum berlalu dan itu hampir semua berlalu. Hari ini adalah hari transformasi. Luo Feng mengulurkan tangan kanannya, ruang di sekitar bengkok, menelan 92 ton roh besi hitam. Sua, roh besi hitam menghilang. Di dunia internal, sekitarnya dipenuhi dengan kabut emas, bahkan di udara kabut emas sudah berakhir. Di tengah udara, siluet ganas berhenti tiba-tiba. Itu adalah binatang bertanduk emas berskala hitam yang sangat besar. Binatang itu melihat tumpukan logam roh besi hitam yang muncul di dunia internal. Murid-murid emas gelapnya yang besar memiliki sedikit kegembiraan. Tumpukan roh besi hitam, sepertinya menguap menjadi kabut emas tebal. Masa itu menyusut secara bertahap, kabut emas di sekitarnya semakin tebal. Dalam sekitar 5 menit atau lebih, 92 ton roh besi hitam telah sepenuhnya lenyap. Gemuruh, dunia internal mengalami getaran besar. Kabut emas yang menyelimuti daratan dan udara menutupi segalanya, menyelimuti seluruh dunia internal. Sejumlah besar kabut dengan cepat memadat, menjadi bagian lain dari tanah, membuat tanah tumbuh semakin besar dan semakin besar. Jumlah waktu yang tidak terbatas berlalu. Semuanya berhenti. Kabut emas yang menutupi segala sesuatu mengalir dalam angin, melayang keluar dunia internal, melayang tinggi di udara di atas tanah. Semua yang tersisa hanyalah kabut emas yang memasuki tubuh Golden Hornet Beast. Tubuh Golden Hornet Beast berderak dan tumbuh secara bertahap, sampai akhirnya berhenti. Tubuh telah mencapai total 420 meter. Area dunia internal telah mencapai 40 km. Tingginya 40 km, hanya 40 km dan di atasnya ada kabut emas. Kapal naga hitam, dalam ruang kerja. The Golden Hornet Beast telah mencapai tingkat bintang 4. Luo Feng membuka matanya, mereka sedikit gembira. Menggunakan roh besi hitam mungkin merupakan pengeluaran yang besar, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat. Selama pertumbuhan dunia internalnya, 3 level pertama adalah yang tercepat. 3 level tengah memiliki kesulitan yang lebih besar dan 3 level terakhir adalah yang paling sulit. Akhirnya terobosan dari level 9, dan memasuki level baru sama sekali, jumlah waktu yang dibutuhkan, adalah kombinasi dari semua level sebelumnya. Dari tingkat bintang 1 hingga 3, evolusi normal, 1 tahun sudah cukup. Level 3 hingga 6, evolusi normal, membutuhkan 6 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 2 tahun. Level 6 hingga 9, membutuhkan 36 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 12 tahun. Dan dari tingkat bintang 9 ke alam semesta tingkat 1, diperlukan lebih dari 50 tahun. Itu sudah jelas, langkah terakhir adalah yang paling sulit dari semuanya. Dan ini adalah Golden Hornet Beast, jika itu adalah ras lain, kesulitannya sulit untuk dibayangkan. Waktu malam, Luo Feng duduk di ruang tamu, menonton televisi, menemani istri dan putranya. Luo Feng, mengapa kamu tidak berlatih hari ini? Apakah kamu datang untuk menemaniku dan menonton televisi? Su Xin memeluk putra yang lebih kecil di pangkuannya, tersenyum. Aku menemanimu. Besok aku akan bersiap-siap pergi dan berurusan dengan bisnis. Aku mungkin akan pergi beberapa saat ini, kata Luo Feng. Berurusan dengan bisnis, berapa lama? Su Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mungkin sekitar 1 bulan, kata Luo Feng. Selama itu, Su Xin terkejut, sekarang di bumi, masalah apa yang bisa menghabiskan begitu banyak waktu Luo Feng? Luo Feng ingat dengan jelas apa yang dikatakan Babata kepadanya sebelumnya. Tujuannya kali ini, berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi, itu adalah planet yang kuat dan sibuk. Dragon Star, itu adalah planet super yang ratusan dan ribuan kali lebih ramai daripada Kekaisaran Silver Blue, itu adalah tempat bagi para prajurit untuk berkumpul.
Itu juga merupakan tempat di dalam alam semesta, di mana eselon atas dari orang-orang dengan status suka mengunjungi. Tempat semacam itu memiliki jumlah yang lebih sedikit insiden brutal dan tidak beradab, tempat yang jauh lebih aman. Tentu saja, prasyaratnya adalah uang dan status. Jika tidak, seseorang bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Dragon Star, Luo Feng merenung. Luo Feng, pergi selama sebulan, kemana kamu akan pergi? Su Xin tidak bisa membantu tetapi bertanya. Kepergiannya yang tiba-tiba menyebabkan istri dan orang tuanya menanyainya, yang membuat Luo Feng sakit kepala. Karena dia tidak ingin keluarganya mengkhawatirkannya, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke tempat rahasia untuk melatih. Fajar hari kedua, Luo Feng dan anggota keluarganya sedang sarapan. Setelah menyelesaikan makanan ini, Luo Feng harus meninggalkan bumi, meninggalkan jalan susu, dan menuju ke planet yang jauh dari Bima Sakti Dragon Star. Bro, Luo Hua berjalan masuk dari luar, aku dengar kamu akan pergi selama sebulan? Dan kamu bahkan tidak memberitahu aku. Jika bukan untuk ibu dan ayah, aku bahkan tidak akan tahu. Aku akan memberitahumu sebelum aku pergi, kata Luo Feng sambil meminum buburnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Luo Feng bahkan tidak berencana untuk langsung menghubungi kakaknya dan dua saudara lelakinya yang lain, Hong, dan Dewa Guntur. Karena akan sangat sulit untuk dijelaskan. Dengan kecepatan Luo Feng saat ini, bahkan tidak perlu sehari untuk berkeliling seluruh dunia. Jadi apa yang dia lakukan selama sebulan penuh? Jika dia bilang dia pelatihan, dia bisa menipu keluarganya, tetapi dia tidak bisa menipu Hong dan Thunder God. Xiao Hai, Ping Ping, Luo Feng menggendong kedua anaknya. Ayah, cium, putra sulung Luo Ping merentangkan wajah kecilnya dan mencium Luo Feng. Xiao Hai di samping juga merentangkan wajahnya dan mencium. Namun, istrinya Su Xin, orang tuanya, dan saudaranya dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir, sampai sekarang, tidak ada lokasi di planet ini yang bisa mengancamku. Hanya saja pelatihan aku kali ini sangat penting, jadi aku tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu aku. Itu juga sangat ketat pada tipe lingkungan tempat aku berada, jadi aku harus keluar. Luo Feng menghibur keluarganya, Xin, ketika aku tidak di sini, merawat ibu dan ayah. Jika Hong atau Thunder God memanggil, cukup beritahu mereka bahwa aku sedang berlatih dan tidak dapat diganggu. Oke, Su Xin mengangguk. Kalau begitu aku pergi. Luo Feng meletakkan kedua anaknya di lantai dan tersenyum ketika dia keluar. Seluruh keluarga, termasuk kedua anaknya, berjalan ke halaman. Sampai jumpa, ayah. Kedua anak itu berteriak renyah. Sampai jumpa, Luo Feng tersenyum saat dia melambaikan tangannya dan perlahan-lahan melayang ke udara. Anggota keluarga menyaksikan Luo Feng terus naik sampai dia menghilang dari bidang pandang mereka. Di langit, sebuah pesawat berbentuk cakram hitam raksasa muncul. Palka terbuka dan Luo Feng dengan cepat terbang ke dalam, dan kemudian palka ditutup. Setelah itu, ia dengan cepat melesat keluar angkasa. Di dalam pesawat ruang angkasa Black Dragon, ruang kontrol. Luo Feng, yang mengenakan seragam pertempuran merah darah, berdiri di depan layar kendali. Wajah kecil iblis Babata muncul di layar. Babata mengungkapkan taring kecilnya dengan bangga ketika dia menyeringai, Luo Feng, pesawat ruang angkasa telah meninggalkan bumi. Pemandangan indah, simulasi 100%, kata Luo Feng. Suara mendesing, seluruh ruang kontrol menghilang. Untungnya, dia berdiri di lantai dan masih bisa merasakan keberadaan lantai itu. Mata telanjangnya tidak bisa melihat lantai. Di sekitarnya, adalah ruang luas yang tak terbatas. Dia berbalik dan melihat ke belakang di mana planet biru besar itu, bumi. Babata, meninggalkan bumi untuk pertama kalinya dan menuju planet lain dengan kehidupan. Aku merasa seperti, aku tidak bisa tenang, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan. Sama seperti ketika kamu mengambil ujian SMA, ini disebut gugup. Pada layar, Babata mengunyah apel ketika dia tertawa kecil, tidak aneh sama sekali. Karena kamu seperti anak kecil dari pedesaan akan memasuki kota urban untuk pertama kalinya. Tentu saja kamu akan gugup ketika pergi ke planet yang kuat dan berkembang seperti Dragon Star from Earth. Petik 2. Luo Feng sedikit mengangguk. Namun, bagian yang penting adalah tempat seperti Dragon Star, menurut apa yang dikatakan Babata, lebih dari 100 kali lebih makmur daripada ibu kota negara beradab tingkat rendah Kekaisaran Silver Blue. Luo Feng bahkan belum pernah ke Kekaisaran Silver Blue sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak gugup dengan pergi ke Dragon Star tiba-tiba? Untungnya, sebagai pembaca semangat, keinginannya sangat kuat dan mampu dengan cepat menyesuaikan emosinya. Babata, pesawat ruang angkasa belum mencapai kecepatan cahaya? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Jika ini adalah kapal planet Yunmo, maka tentu saja kita akan mempercepat untuk mempercepat kecepatan. Namun, ini hanyalah pesawat ruang angkasa kelas C5. Di layar, Babata menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan kemudian mencibir,
Tapi tentu saja, pesawat ruang angkasa C5 di Black Dragon Mountain Empire dianggap sebagai pesawat ruang angkasa berkualitas tinggi. Beberapa pejuang tingkat alam semesta hanya bisa menerbangkan pesawat ruang angkasa seperti ini. Pesawat ruang angkasa Black Dragon memiliki akselerasi yang baik. Jika itu adalah pesawat ruang angkasa umum dari beberapa Starlit, maka akselerasinya akan sangat lambat. Petik 2. Dan beberapa kapal sampah berkualitas rendah berakselerasi terlalu tajam sehingga para penumpang bahkan harus memasuki ruang keselamatan. Jika tidak, para penumpang akan kehilangan nyawa mereka, kata Babata. Luo Feng tiba-tiba menyadari. Tepatnya, akselerasi ke kecepatan lampu. Bahkan jika akselerasi adalah 500 km per detik, itu masih 50.000 gaya gravitasi bumi. Tapi dia tidak merasakan apa-apa di pesawat ruang angkasa. Ini adalah bagian yang baik tentang pesawat ruang angkasa berkualitas tinggi. Pesawat ruang angkasa memiliki sistem medan gravitasi yang secara otomatis menyesuaikan di mana ia dapat mempertahankan gravitasi di dalam kapal pada tingkat tertentu. Gravitasi di dalam pesawat ruang angkasa saat ini adalah gravitasi bumi 1x, kata Babata. Ya, Luo Feng menjadi. Dia berjalan di dalam pesawat ruang angkasa seperti bagaimana dia berjalan di bumi, tidak ada perbedaan dalam gravitasi. Jika Babata tidak mengatakan apa-apa, ia tidak akan menyadarinya. Sekarang setelah Babata mengatakannya, Luo Feng baru sadar di ruang angkasa, pesawat ruang angkasa itu mempertahankan tingkat gravitasi yang sama dengan bumi, yang cukup penting. Haha, aku sudah terlalu lama di bumi, jadi aku sudah terbiasa dengan tingkat gravitasi ini. Aku bahkan tidak menyadarinya, Luo Feng tersenyum. Masih 2 kali lebih banyak detik sampai kita mencapai kecepatan cahaya. Teriak Babata. 10, 9... Di layar, wajah kecil Babata sangat serius saat dia menghitung mundur. 8, 7. Luo Feng melihat keluar. Mata telanjangnya tidak bisa lagi melihat planet-planet di ruang angkasa. Ruang di sekelilingnya buram, dan perlahan mulai menjadi hitam. Sungguh aneh, Luo Feng menahan napas. 3, 2, 1. Teriak Babata. Pesawat ruang angkasa hitam yang sudah menjadi buram di alam semesta yang luas. Mendadak, ruang itu sendiri sedikit beriak. Kapal menghilang. Bukannya menghilang dengan mata T3L4NJ4 nanogram karena mencapai kecepatan cahaya, tetapi sebenarnya menghilang dari alam semesta. Ledakan. Luo Feng merasakan pesawat ruang angkasa itu bergetar sedikit. Bergetar selama sekitar 10 detik. Lingkungan sekitar benar-benar gelap. Perlahan, kapal stabil. Berhasil melewati alam semesta dan memasuki space ruang gelap, teriak Babata pada layar, mematikan simulasi pemandangan. Ruang gelap. Luo Feng cukup penasaran. Babata, seperti apa ruang gelap itu? Kita tidak bisa menangkap pemandangan di sekitar kita karena kapal terbang dengan kecepatan cahaya, kata Babata. Kita harus memperlambat untuk menangkap gambar. Namun perlambatan dan percepatan menghabiskan banyak energi. Luo Feng, aku akan langsung mensimulasikan beberapa adegan dari ruang gelap untuk kamu. Petik 2. Sebuah tampilan muncul di depan mata Luo Feng. Adegan cemerlang muncul di layar. Ini adalah area yang luas dengan banyak titik terang yang memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Ini adalah lautan titik terang. Selain tempat-tempat indah cahaya, tidak ada yang lain di ruang yang luas ini. Oh, ada juga pesawat ruang angkasa? Koordinat di ruang gelap cocok dengan yang ada di ruang asal tempat kita tinggal. Namun, jika kamu melakukan perjalanan untuk jarak seperti 30 detik cahaya di ruang gelap dan kemudian melewati kembali ke ruang asal, kamu akan menemukan bahwa kamu telah bergerak maju dengan jarak 30 detik cahaya kali 10.081 juta, kata Babata. Rasio antara ruang gelap dan ruang asal adalah 10.081 juta. Luo Feng terkejut. Jika kamu terbang dengan kecepatan cahaya di ruang gelap selama 1 tahun, itu hanya akan menjadi 1 tahun cahaya. Namun, jika kamu melewati ruang dan kembali ke ruang asal, kamu akan menempuh jarak 10,081 juta tahun cahaya. Di ruang asalnya, materi tidak bisa melewati kecepatan cahaya. Setelah mencapai kecepatan cahaya, itu akan melewati ruang dan tiba di ruang gelap. Di ruang gelap, kamu bisa melewati kecepatan cahaya, kata Babata. Saat ini, pesawat ruang angkasa secara perlahan semakin cepat. Kecepatan maksimum kapal Black Dragon ini adalah 1,5x kecepatan cahaya, tetapi mengingat cadangan energi kita, 1,2x kecepatan cahaya tepat, kata Babata. Aku memperkirakan bahwa akan memakan waktu hampir 10 hari untuk tiba di Dragon Star. Luo Feng, kamu bisa menggunakan waktu ini untuk beristirahat dengan baik atau untuk melatih. Hari-hari terbang melalui ruang gelap cukup membosankan. 9 hari kemudian, Luo Feng, 20 menit lagi dan kita akan melewati ruang dan tiba di Dragon Star, kata Babata. Oh ya, Babata, jika kamu perlu mencapai kecepatan cahaya untuk berpindah dari ruang asal ke ruang gelap, bagaimana kamu kembali?
Bagaimana kamu melewati ruang dari ruang gelap ke ruang asal? Luo Feng cukup penasaran. Alam semesta yang luas ini terlalu misterius. Bagaimana mungkin orang di bumi dapat menebak apa yang akan terjadi setelah mencapai kecepatan cahaya? Adapun teori di mana waktu akan mundur setelah mencapai kecepatan cahaya, Luo Feng tidak pernah setuju dengan itu. Jika orang-orang di bumi melihat planet yang berjarak 1 juta tahun cahaya dari bumi, maka mereka melihat planet itu dalam keadaannya dari 1 juta tahun yang lalu. Menurut beberapa orang, melampaui kecepatan cahaya ketika kamu terbang menuju planet ini, berarti kamu akan dapat melihat planet ini kembali ke masa lalu dan melihat planet itu seperti sebelumnya. Tapi dari sudut pandang Luo Feng, omong kosong, planet kembali ke masa, hanyalah apa yang dilihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram kita. Pada kenyataannya, planet itu masih menjadi semakin tua. Mudah, cukup perlambat sampai kamu berhenti. Kemudian, kamu akan melewati ruang dan kembali ke ruang asal, kata Babata. Di ruang gelap, benda tak bergerak tidak ada. Oh, Luo Feng cukup terkejut. Pesawat ruang angkasa perlahan melambat, dari 1.2x kecepatan cahaya sampai menjadi tak bergerak. Luo Feng merasakan lantai di bawah kakinya bergetar sedikit. Getaran berlangsung sekitar 10 detik sampai semuanya tenang. Berhasil melewati alam semesta dan kembali ke ruang asal, kata Babata. Simulasi pemandangan, 100% kata Luo Feng. Suara mendesing. Luo Feng segera melihat ruang yang luas. Yang paling unik adalah, dia melihat sebuah planet yang jauh yang sepertinya bersinar. Planet ini sepertinya memiliki 2 satelit alami. Planet itu adalah Dragon Star, kata Babata. Luo Feng, setelah kita memasuki Dragon Star, bertindak sesuai dengan rencana kita. Babata, kamu bilang kami butuh uang untuk memasuki planet ini, tapi aku tidak punya, kata Luo Feng. Tidak peduli seberapa kaya dia di bumi, bagaimana mungkin Kekaisaran Biru Perak dan Kekaisaran Gunung Naga Hitam menerima mata uang yang digunakan di bumi? Di sini, mereka hanya gambar kertas yang tidak berguna. Kamu tidak, tetapi aku lakukan, teriak Babata. Namun, tidak ada gunanya memberi kamu kartu kredit Tuan, karena terikat oleh tanda spiritual. Namun, Tuan memang meninggalkan beberapa koin yang dibawa Tuan itu setiap saat. Terkadang, beberapa mata uang fisik sedikit berguna. Petik 2. Koin. Luo Feng membeku. Ya, aku melihat ke seluruh ruang penyimpanan dan menemukan 932 koin Ganwu, kata Babata. 932 koin? Luo Feng berkedip 2 kali. Sangat miskin. Ini adalah koin Ganwu, bukan koin naga hitam, dan jelas bukan koin perak biru murah, teriak Babata. Sudah cukup untuk tinggal di Dragon Star. Di area yang dikelola, mata uang Ganwu dapat diubah menjadi mata uang naga hitam, dan mata uang naga hitam dapat diubah menjadi mata uang silver blue, jelas Babata. Namun sebaliknya, mata uang silver blue, melalui pemerintah, tidak dapat diubah menjadi mata uang naga hitam. Mata uang naga hitam juga tidak dapat diubah untuk mata uang Ganwu. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti logika ini. Jika bumi bergabung dengan keluarga besar alam semesta, dengan barang-barang datang dari alam semesta, beberapa eselon atas pasti akan tertarik membelinya. Namun, menggunakan dolar Amerika, dolar Cina untuk menukar barang-barang alam semesta? Apakah negara-negara di dunia ini mau? Tentu saja, pertukaran terbalik dimungkinkan di pasar gelap, kata Babata. Dalam percakapan, kapal naga hitam sudah mulai menambah kecepatan, menuju ke Dragon Star yang jauh. Luo Feng berdiri di dalam ruang kendali kapal naga hitam. Sebelum dia adalah simulator gambar eksternal, dia dengan jelas melihat bahwa kapal itu mendekati Dragon Star. Mereka hampir berada di atmosfer planet itu benar-benar unik, mudah dilihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram, berbagai warna gas mengalir, menyebabkan seluruh planet ini terlihat sangat cantik dari luar. Kami telah menerima sinyal traktor. Babata berkata, Luo Feng, kapal akan mengikuti sinyal traktor ke Teluk Docking Planet. Luo Feng mengangguk. Dia juga mendengar dari Babata sebelumnya, mencapai sebuah planet, seseorang pasti tidak bisa menerbangkan kapalnya secara acak. Mereka harus memasuki Teluk Dok. Tentu saja, jika seseorang sekuat penguasa planet Yunmo, dia bisa memaksa masuk. Untuk planet tingkat tinggi seperti Dragon Star, hanya Domain Lords dan di atasnya yang dapat mengabaikan sinyal traktor dan terbang langsung masuk. Tentu saja, sektor Lords biasanya masih menghormati peraturan Dragon Star. Lagi pula, pemilik planet ini adalah penguasa sektor sendiri. Kapal naga hitam menerobos ke atmosfer. Melalui simulator gambar eksternal, Luo Feng bisa melihat kota perak besar di bawahnya, ada teluk docking yang sangat besar, dan di dalamnya ia bisa melihat gambar buram sejumlah besar kapal berlabuh di sana. Ada kapal besar dan kecil, yang kecil panjangnya puluhan meter, bahkan sampai hanya 10 meter. Kapal-kapal besar, biasanya kapal angkut antar bintang atau semacamnya, berada di atas puluhan ribu meter.
Kami menerima sinyal, kami akan pergi ke wilayah kelas C. Babata dilaporkan dari layar papan kontrol. Wilayah kelas A, sebagian besar rumah bagi kapal normal, kapal perang, DEL. Wilayah kelas B menampung kapal kelas B, kapal perang. Wilayah kelas C menampung kapal kelas C dan kapal perang. Di atas itu adalah daerah kelas D, Babata memperkenalkan. Teluk docking besar. Itu dipisahkan menjadi beberapa daerah besar, di wilayah kelas C, setiap kapal dan kapal perang sangat berharga. Kapal naga hitam perlahan-lahan turun, akhirnya mendarat. Pintu kabin terbuka. Gravitasi tarikan planet ini sekitar 3 kali lipat dari bumi. Luo Feng terbang keluar dari pintu kabin, langsung merasakan perbedaan gravitasi. Luo Feng berbalik untuk melihat, seorang pria mengenakan seragam abu-abu, tinggi sekitar 2,8 meter, 2 tanduk di kepalanya, kulit hijau, terbang mendekat, mendarat di depan Luo Feng. Dia rendah hati dan penuh hormat, dengan senyum di wajahnya, menggunakan bahasa semesta yang fasih ia berbicara, "Tuan yang terhormat, selamat datang di Dragon Star, kapal X-81 naga hitam kamu, biaya docking tahunan di sini dengan harga $600 naga hitam. Kurang dari setahun, kami masih akan mengumpulkan $600 naga hitam, ini kartu docking kamu." Setelah itu, dengan kedua tangan, ia menyerahkan kartu tembus perak kepada Luo Feng, di atasnya sebuah logo C tercetak. "Luo Feng, ingat apa yang aku katakan sebelumnya." Babata telah dengan hati-hati menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang akan bertemu dan alami di Dragon Star dan bagaimana orang harus bereaksi. Dimengerti. Luo Feng tersenyum, dengan membalik tangannya, satu koin muncul, dan dia melemparkannya. Mata uang Ganwu. Mata pria berkulit hijau itu menyala. Pada pengiriman uang pemerintah Kekaisaran Naga Hitam, $1 Ganwu dapat ditukar dengan $1.000 naga hitam, namun, $1.000 naga hitam tidak dapat ditukar mundur dengan dolar Ganwu. Jika seseorang pergi melalui pasar gelap itu mungkin, namun biasanya, diperlukan lebih dari 1.000, mendekati $2.000 naga hitam untuk ditukar dengan $1 Ganwu. Dan warga biasa bahkan tidak tahu di mana pasar gelap itu. Ganwu dolar, itu tanda status. Mengendarai X-81, barang mewah, memiliki dolar Ganwu, status dan latar belakangnya pasti besar. Pria berkulit hijau itu sangat iri. Dia, petarung Star Traveler level 9. Di Dragon Star, bahkan warga negara biasa, jika mereka mampu menembus level bintang, status mereka akan segera dinaikkan. Namun, bahkan seorang prajurit Star level, bertemu seseorang yang mengendarai kapal mewah logam murni kelas C5, mengeluarkan dolar Ganwu, akan merasa sedih. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Ini pasti seseorang dari keluarga besar, atau memiliki latar belakang dan status yang besar. Tidak perlu untuk perubahan, kata Luo Feng santai. Terima kasih, Tuan. Pria berkulit hijau itu sangat hormat. Keturunan keluarga besar semacam ini, dapat dengan mudah memerintah hingga puluhan ribu prajurit Star Traveler level 9 di bawahnya. Pada saat ini, sebuah kapal yang sepenuhnya diwarnai hitam dan putih dengan desain aneh, turun ke tanah yang berjarak kurang dari 100 meter dari Luo Feng. Demikian pula, pekerja lain dengan seragam abu-abu melayang, pintu kabin mulai terbuka sejak turun. Pemuda berambut hitam yang gemuk dan gagah terbang keluar, wajahnya memiliki 2 garis ungu, dan matanya menyipit, membuat penampilannya secara keseluruhan menggemaskan. Tingginya mirip dengan Luo Feng. Wah, pemuda gemuk itu terbang keluar, di belakangnya segera ada 4 pria bertampang kuat berukuran gorila. Dari 4 di belakang, 3 bintang tingkat 3, 1 bintang tingkat 8. Pemuda gemuk adalah tingkat Traveler bintang 3. Babata segera memberitahu Luo Feng. Luo Feng terkejut. Pemuda gemuk sebenarnya memiliki 4 pengawal tingkat Star, itu sangat menjengkelkan. Datang ke tempat ini, itu bahkan lebih ramai dan kuat daripada galaksi Kekaisaran Silver Blue. Luo Feng akhirnya menyaksikan anggota asli keluarga besar. Sial. Pemuda gemuk itu terbang ke kapal naga hitam Luo Feng, menyentuh tubuhnya, matanya menyala, berteriak, "Ya ampun, ini model lama dari lebih dari 1.000.000 tahun yang lalu, Gunung Naga Hitam X-81. Mereka yang memiliki kapal ini semuanya sudah mati. Dan itu bahkan terbuat dari yttrium hitam logam yang sangat mewah. Aku benar-benar harus melihat kapal seperti itu hari ini." Petik 2. Hai, saudara. Pemuda gemuk berjuang dan bergegas ke Luo Feng, wajah penuh senyum. Kapal X-81 kamu, ketika kamu tidak menginginkannya lagi, bagaimana kalau menyampaikannya kepada aku? 10 tahun lagi dan aku akan mampu membelinya. Petik 2. Oh, izinkan aku memperkenalkan diri dulu, namaku Gao Seng Weidi. Panggil saja aku Gao Seng. Bahasa semesta yang fasih keluar. Gao Seng, kapal naga hitam ini, aku harus melakukan berbagai perubahan dan perbaikan untuk membuatnya sepenuhnya dan berjalan kembali. Aku tidak tega menjualnya sekarang. Luo Feng mengikuti peringatan Babata sebelumnya dan berkata dengan santai.
Oh, model lama dari lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Setelah lebih dari 1 juta tahun, banyak dari itu akan rusak. Memperbaikinya pasti tidak lebih mudah daripada benar-benar membeli yang baru. Saudara memang setingkat dengan aku. Gao Sheng melengkapi, barang mewah murni dari logam jenis ini, menumpanginya, itulah yang aku sebut kelas. Petik 2. Luo Feng tersenyum. Sejujurnya, kapal naga hitam itu berada di dasar laut bumi di dalam reruntuhan induk itu dan belum pernah digunakan selama lebih dari 1 juta tahun, karenanya degradasinya ringan. Saudaraku, kamu masih belum memperkenalkan diri. Pemuda gemuk itu tertawa bahagia. Nama aku Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Kakak Luo Feng kamu sendirian? Tidak ada pengawal. Dari sini ke Dragon City, masih ada jarak beberapa ribu kilometer. Dan di Dragon Star, seseorang hanya dilindungi di dalam kota. Tidak ada perlindungan di luar kota, dalam perjalanan, bahkan mungkin ada perampok, kata pemuda gemuk itu. Luo Feng tersenyum. Sua. Di sampingnya, 2 penjaga perak cair mengenakan pakaian hitam muncul. Sial, penjaga perak cair? Gao Sheng menganggukkan kepalanya, 2 penjaga perak cair, 1 untuk perlindungan, yang lain untuk membungkus musuh. Setelah mereka memperbesar diri, mereka dapat dengan mudah mengelilingi dan menjebak hingga 100 musuh dengan mudah. Bahkan jika musuh membebaskan diri, penjaga perak cair lainnya dapat datang dan mengambilnya. 2 penjaga perak cair bergiliran, sangat aman. Petik 2. Luo Feng tertawa. Saat itu, penjaga perak cair berhasil membungkus diri mereka di sekitar Golden Hornet Beast yang besar, seperti untuk ras manusia, mereka memang akan menjebak hingga 100 dalam sekejap mata. Jika saudara Luo Feng tidak keberatan, kita bisa pergi bersama, dengan 4 pengawalku, tidak ada yang akan berani menimbulkan masalah. Gao Sheng tertawa senang. Terima tawarannya, pergi bersamanya berarti lebih sedikit masalah, kata Babata. Ayo pergi bersama. Luo Feng tersenyum sambil mengangguk. Sou. Luo Feng dan Gao Sheng melayang, 4 pengawal mengikuti di belakang. Sementara naik, armor 4 pengawal secara bersamaan muncul di tubuh mereka, armor kontak awan juga muncul di tubuh Luo Feng. Kelompok 6 terbang di langit. Luo Feng, berapa banyak yang kamu habiskan untuk membeli kapal naga hitam itu? Gao Sheng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jelas sebagai seorang penghobi kapal, dia terobsesi dengan kapal itu. Babata, Luo Feng berteriak dalam pikirannya. Dia tidak tahu berapa banyak dia harus menjawab. Katakan padanya, 9 miliar dolar Black Dragon, perbaikan dan perubahan menelan biaya 2 miliar dolar Black Dragon, kata Babata. Sebanyak itu, Luo Feng terkejut di dalam. Pada pengiriman uang pemerintah, 1 dolar Black Dragon dapat berubah menjadi 1000 silver blue dollar, yang berarti kapal ini dihargai 9 triliun dolar biru perak. Tidak banyak, ini adalah yttrium hitam murni, berat seluruh kapal sekitar 2 juta ton. Setiap ton Black Trium dihargai 3.000 dolar Black Dragon, sekitar 3 juta dolar silver blue, hanya logam yttrium hitam saja, akan menelan biaya 6 triliun dolar silver blue. Babata berkata, Luo Feng, jangan gunakan standar kamu dari bumi untuk melihat alam semesta. 1 ton logam yttrium hitam bernilai 3.000 dolar naga hitam. 1 ton semangat besi hitam kelas B, hanya bernilai 9 dolar Black Dragon. Besi hitam tingkat, bahkan lebih berharga. Petik 2. Luo Feng sadar. Itu memang tidak mahal, 1 ton semangat besi hitam hanya 9 dolar. 1 ton logam yttrium hitam bernilai 3.000 dolar. Itu tidak mahal. Ini adalah logam murni, jika itu adalah paduan maka akan lebih murah. Setelah semua, paduan lebih kuat, efisiensinya lebih tinggi. Kapal kelas C5 yang sama, menggunakan paduan, hanya akan 10% dari harga, bahkan mungkin lebih rendah. Jadi, menggunakan logam murni untuk membangun kapal, diklasifikasikan sebagai hal yang mewah untuk dilakukan. Sama seperti di bumi, kalian menggunakan emas untuk membuat mobil dan barang-barang. Petik 2. Luo Feng diam-diam menghela nafas. Tidak heran Gao Sheng sangat terkejut, logam murni itu memang mewah. Seseorang harus menjadi sangat kaya, bukan untuk dikacaukan. Kapal naga hitam ini, saat itu aku menghabiskan 9 miliar dolar naga hitam untuk membeli, perbaikan dan peningkatannya memakan waktu sekitar 2 miliar. Kata Luo Feng. Gao Sheng mengangguk, saudaraku sudah mendapat sedikit. Model lama seperti ini, sangat sulit didapatkan saat ini. Dalam 10 tahun berikutnya, ayah aku berjanji untuk memindahkan seluruh planet di bawah nama aku. Planet ini memiliki 11 miliar orang, perkiraan kasarnya, jika setiap orang dapat menghasilkan aku 100 dolar kalor per tahun, yaitu 0,06 dolar Black Dragon, maka pendapatan setahun akan lebih dari 600 juta dolar Black Dragon. 20 miliar dolar dari satu planet saja tidak sulit didapat. Petik 2. Luo Feng tersenyum, tetapi dia sangat terkejut. Tuhanku, seluruh planet bergeser ke bawah namanya?
11 miliar orang untuk menghasilkan uang untuknya? Luo Feng akhirnya mengerti perbedaan antara orang-orang yang sangat kaya di bumi dibandingkan dengan yang sangat kaya di alam semesta. Kekayaan bumi disamakan dengan mungkin beberapa rumah dan tanah. Orang yang sangat kaya di bumi berbicara tentang membeli seluruh planet. Sangat kaya? Pada saat yang sama, Luo Feng mengerti. Pemilik kapal naga hitam yang berada di bawah laut di bumi adalah seorang pria yang menonjol dan berlatar belakang. Dia tidak punya pilihan ketika dia ditabrak oleh penguasa planet Yunmo, menghancurkan seluruh armada antar bintang dan membunuh semua orang. Dalam jarak 1000 tahun cahaya, medan bintang di sekitar bumi semuanya dimiliki oleh sang master, bahkan salah satu dari sosok seperti pemilik kapal yang sudah mati, jelas tidak bisa dan tidak akan berani berurusan dengan makhluk abadi.